Untuk mengobati kerinduan timnas Indonesia di ajang Olimpiade, mari kita kembali mengenang kiprah skuad Garuda ketika berhasil lolos ke Olimpiade Melbourne 1956. Perjalanan panjang timnas Indonesia di ajang Olimpiade 1956 dimulai dari hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Yugoslavia pada era kepemimpinan Presiden Soekarno. Saat itu Presiden Soekarno memang memiliki relasi yang dekat dengan Josip Broz Tito yang menjadi Presiden Yugoslavia. Hubungan baik tersebut membuat Indonesia berhasil mendatangkan pelatih Anton Tony Pogacnik pada tahun 1954 yang kala itu melatih klub raksasa Partizan Belgrade. Hubungan mesra antara Soekarno dan Tito kala itu membuat kepindahan Tony Pogacnik terasa mudah. Kedua pemimpin negara tersebut meyakini bahwa olahraga bisa menjadi wadah bagi kedua negara untuk terus menjalin hubungan baik dan bertukar pikiran. Kedatangan Tony Pogacnik kemudian membawa perubahan besar dalam tubuh timnas Indonesia. Tony kerap turun langsung ke daerah-daerah di Indonesia untuk mencari pemain yang layak berbaju timnas. Ia memiliki prinsip bahwa siapapun pemainnya, selama memiliki kemampuan maupun skill olah bola yang baik, maka pemain tersebut berhak membela timnas Indonesia meskipun tidak memiliki klub sekalipun. Maka tak mengherankan apabila dalam skuad timnas Indonesia di Olimpiade saat itu memiliki latar belakang yang bermacam-macam. Jamiat Dalhar yang merupakan legenda Persija Jakarta adalah seorang ahli kimia. Kemudian Maulwi Sailan yang berposisi sebagai kiper merupakan wakil komandan batalion CPM serta mantan ajudan Presiden Soekarno. Lalu Kwi Kyatsek yang saat itu berstatus sebagai mahasiswa ITB jurusan kedokteran. Selanjutnya Ramlan Yatim yang bekerja sebagai karyawan swasta di kota Medan, serta Andi Ramang yang kelak menjadi legenda timnas Indonesia, serta ikon dari sepak bola Makassar. Bisa dibilang pada era itu pesepak bola Indonesia bukanlah berstatus sebagai profesional seperti saat ini. Mayoritas para pemain timnas memiliki pekerjaan lain di luar sepak bola. Hal ini bisa kita maklumi, sebab pada era saat itu upah sebagai pemain sepak bola sangat minim, sehingga para pemain mau tidak mau harus memiliki penghasilan lain. Meski begitu, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi skuad Garuda untuk terus bersemangat mengejar mimpi di ajang Olimpiade. Keberadaan Tony Pogacnik sebagai pelatih timnas Indonesia serta hubungan mesra Presiden Soekarno dengan negara-negara Eropa Timur membuat timnas Indonesia berkesempatan melakukan serangkaian uji tanding melawan tim-tim Eropa Timur. Tercatat Indonesia sempat melawan sejumlah tim Eropa Timur dalam masa persiapan menjelang Olimpiade 1956. Dimulai dengan kekalahan 1-3 dari Nevjani, klub asal Baku, Azerbaijan yang saat itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Kemudian timnas Indonesia kalah 2-5 dari Dynamo Tbilisi, serta kembali takluk 1-2 dari Avanger, klub asal Kharkov yang sekarang menjadi bagian dari Ukraina. Selanjutnya, Indonesia mengadakan pertandingan melawan Buruh di Leningrad yang sekarang berubah menjadi Saint Petersburg. Menurut informasi dari Novan Media Research, laga ini disaksikan oleh Presiden Soekarno yang sedang berkunjung ke Uni Soviet. Kedatangan Presiden Soekarno kala itu ke Uni Soviet salah satunya membahas mengenai rencana pembangunan Stadion Utama Senayan yang sekarang dikenal sebagai Stadion Utama Gelora Bung Karno. Uji tanding terakhir timnas Indonesia di Uni Soviet adalah melawan klub buruh tekstil di Ivanovo yang berakhir dengan kemenangan Indonesia 2-0. Setelah itu, Tony Pogacnik mengajak timnas Indonesia melakukan uji coba level A FIFA melawan Yugoslavia yang sedang berjaya. Secara mengejutkan, Indonesia berhasil mencetak 2 gol dalam kekalahan 2-4 melawan Yugoslavia yang bertanding di kota Belgrade. Setelahnya Indonesia terus melanjutkan tur Eropa dengan melawan perkumpulan klub bola di Zagreb, lalu melawan timnas Jerman Timur dan klub lokal di sana, serta mengakhiri tur dengan melawan Cekoslowakia. Selama sekitar 39 hari berada di Eropa Timur, total timnas Indonesia menjalani 11 pertandingan dengan 10 kekalahan dan 1 kemenangan. Skuad Garuda berhasil mencetak 16 gol, namun kebobolan 38 kali. Setelah pulang dari Eropa Timur, timnas Indonesia langsung berangkat menuju Melbourne, Australia untuk mengikuti Olimpiade 1956.
Sebelumnya pada babak kualifikasi timnas Indonesia sebenarnya akan berhadapan dengan China Taipei. Namun China Taipei memutuskan untuk mengundurkan diri setelah panitia memutuskan bahwa mereka harus bermain di bawah bendera FIFA. Kondisi tersebut membuat Indonesia lolos otomatis ke babak utama Olimpiade di Melbourne bersama dengan Jepang, Thailand, India, China, dan Vietnam Selatan. Namun dalam perjalanannya China dan Vietnam Selatan memutuskan untuk mengundurkan diri. Pada babak utama Olimpiade 1956, sebenarnya hasil undian cukup menguntungkan Indonesia karena langsung lolos ke fase perempat final tanpa harus melalui babak pertama. Pada babak perempat final, Indonesia bertemu dengan Uni Soviet yang sedang di masa kejayaannya. Di luar dugaan, timnas Indonesia sanggup menahan imbang Uni Soviet tanpa gol. Mengingat saat itu belum ada aturan adu penalti, maka pertandingan pun terpaksa diulangi lagi. Pada laga ulangan ini Indonesia kalah 0-4 dari Uni Soviet dan langsung gugur saat itu juga. Meski begitu, timnas Indonesia pulang dengan kepala tegak berkat kesuksesan mereka menahan imbang Uni Soviet yang saat itu diperkuat kiper legendaris Lev Yashin. Kisah timnas Indonesia di ajang Olimpiade Melbourne ini kemudian menjadi kisah bersejarah yang dikenang secara turun-temurun. Prestasi khusus diraih tim sepak bola Indonesia pada tanggal 29 November tahun 1956. Pengunduran diri Taiwan dan Vietnam menyebabkan kesebelasan Indonesia melaju ke babak perempat final dan langsung menghadapi tim tangguh Rusia. Di bawah asuhan pelatih Tony Poganik, Indonesia menerapkan permainan bertahan. Hasilnya Indonesia menahan imbang Rusia 0-0 sekalipun sudah diperpanjang 2 kali 15 menit. Dunia tersentak dengan prestasi Indonesia. Kebanggaan ini terus menetap sekalipun 40 jam kemudian dalam pertandingan ulangan Indonesia kalah 0-4. Sebuah sejarah manis ditorehkan kesebelasan Indonesia di Olimpiade Melbourne.